rusak. Kita harus pikir ini bagaimana sistem syariah ini nggak bisa dipercaya lagi. Masukkan kembali bank konvensional kembali. Itu persis juga seperti orang yang kecewa dengan istri yang dikawini secara halal, maka dia pergi keluar Aceh mencari yang haram. Itu Anda punya istri yang halal. Mana istri halal saya itu pengkhianat, merugikan hidup saya. Lalu carilah wanita lain yang haram di luar gara-gara istrinya berkhianat. Kemudian dia sistem pernikahan ini sudah nggak benar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tathaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ma'mur Oman Lamprit Kota Banda Aceh yang dimuliakan Allah, dan seluruh pendengar yang mengikuti kami dimanapun saudara kami berada. Ahibati fillah, alhamdulillah Allah menjumpakan kita kembali pada malam yang berbahagia ini. Pada malam ini kami ingin mengutarakan topik khusus tentang sedikit menjawab kesalahan persepsi yang beredar selama sepekan ini, yang selama kami berada di Kuala Lumpur kami mendengarkan ini dan ingin kami jawab dari sana, tapi tidak elok. Topik masalah Aceh tapi dijawab dari luar negeri tidak cocok. Maka kesempatan pada malam ini untuk kami menjawab beberapa persepsi yang beredar terkait tentang masalah perbankan syariah dan juga tentang masalah akses daripada errornya BSI pada beberapa hari yang lalu yang merugikan kita semua. Yang ingin kami jawab dalam pertemuan kali ini adalah tentang pernyataan tokoh Aceh yang itu tanpa dia sadari nyerempet sampai permasalahan iman. Ini yang jadi masalah. Jadi seorang tokoh berbicara, kemudian pembicaraannya itu tanpa dia sadar berbicara sampai permasalahan di luar batas tanpa dia sadar. Ini sangat disayangkan kalau seandainya tidak ada jawaban yang memuaskan yang harus kita berikan, karena ini bisa mengganggu persepsi masyarakat karena video ini telah tersebar. Oleh sebab itu kami juga ingin menjawab supaya kesalahan persepsi ini bisa diperbaiki dengan baik. Tak lain ini adalah sebagai nasihat amar bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, saling menasihati satu sama lain. Tidak ada ujaran kebencian yang ingin kita sampaikan sama sekali dalam hal ini. Pertama sekali adalah poin yang ingin kami sampaikan bahwa ada pernyataan daripada tokoh Aceh yang mengatakan bahwa perlu kembali direvisi kanun LKS gara-gara BSI bermasalah kemarin. Di Aceh ini kan ada analoginya dibuat, di Aceh ini kan ada dayah dan ada juga sekolah umum. Ya terserah masyarakat memilih mau ke dayah mau sekolah umum. Itu mau dibuat permisalan untuk menyatakan bahwa ya di Aceh semestinya perbankan juga seperti itu. Ada perbankan umum konvensional, ada juga perbankan syariah. Jadi orang biarkan memilih sesuka hati tanpa ada monopoli daripada pemerintah. Lebih sadis lagi adalah pernyataan bahwa kita jangan membatasi orang ke surga atau ke neraka. Yang penting adalah dijelaskan saja mana surga, mana neraka. Biarkan suka-suka hati mereka milih mana surga, mana neraka. Ini betul-betul garis merah. Pernyataan yang garis merah. Apalagi dari tokoh yang berkuasa. Ini sangat berbahaya persepsi seperti ini. Ya. Ingin kami jawab beberapa hal dalam hal ini.
Yang pertama adalah tentang masalah akidah ini. Turunnya Islam tak lain dan datangnya wahyu Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah adalah untuk menjelaskan mana syurga, mana neraka, mana jalan kebenaran, mana jalan yang salah. Dan kita disuruh untuk mengajak sebanyak-banyak orang untuk meninggalkan jalan kesesatan menuju jalan kebenaran. Menuju wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Disuruh kita sampaikan kepada manusia untuk lari bersegera menuju keampunan dan menuju syurga. Menuju syurga kita disuruh diajak untuk masuk rame-rame menuju syurga. Tinggalkan jalan neraka. Itu logika Al-Quran, ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqunna ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surat Tahrim Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan juga keluargamu daripada api neraka. Kan bukan dibiarkan orang untuk masuk neraka suka-suka hatinya. Yang penting tak jelas kai damang rumah kebanggalak roh. No. Al-Quran mengatakan ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya an-nas wal hijarah, manusia dan juga bebatuan yang mereka sembah. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Dijelaskan bahwa neraka itu dijaga oleh malaikat yang sadis dan bengis. La ya'suna Allah ma amarahum, yang mereka sama sekali tidak akan membantah apa yang diperintahkan oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan segera mereka laksanakan apa yang dititahkan kepada mereka. Kita disuruh wattaqun nar. Nabi juga mengatakan wattaqun nar walau bisyikki tamrah, kata Nabi. Jauhilah oleh kalian api neraka itu walau dengan sebiji korma, atau bahkan bukan sebiji, sepotong daripada buah kurma. Jauhi oleh kalian itu neraka itu walau dengan cara modalnya adalah hanya sebiji kurma atau sepotong daripada biji kurma. Jauhi oleh kalian. Bagi saya pribadi, selaku pribadi mungkin, ya sah saja dia bilang bahwa ya saya nggak ada urusan dengan orang lain, saya menjaga diri saya sendiri. Tapi pada saat pemerintah, tokoh, tengku yang mengajarkan orang lain mengatakan biarkan mereka masuk neraka, itu tengku yang bilang, atau tokoh yang didengarkan mengatakan demikian. Kalau ada tengku kiai ngomong seperti itu, betul-betul nggak bertanggung jawab kiai itu. Kenapa? Membiarkan orang lain yang nggak paham, dibiarkan dia celaka. Seorang tokoh di pemerintahan juga tidak boleh membiarkan rakyatnya, orang yang dia pimpin, untuk supaya biarkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, biar dia rasakan sendiri. Biarkan celaka, dia pilih jalan celaka ataupun jalan keselamatan. Tidak boleh. Anda seorang pemimpin harus membimbing sebanyak-banyak orang untuk itu, untuk menuju jalan keselamatan. Tidak boleh kalau udah tahu itu jalan merusak hidup, nggak boleh dibiarkan oleh seorang pemimpin. Makanya para ulama Islam menyebutkan salah satunya seperti Imam Ibnu Aqil, ya. Dalam mazhab Imam Ahmad, beliau sampaikan bahwa yang disebut dengan siyasah dalam Islam itu adalah makana minal af'al yakunu an-nasu biha aqrab ila shalah wa ab'ad minal fasad wa in lam yashra'uha an-nabi bil wahyi wa in lam yashra'uha an-nabi wa la yanzil bihi wahyi. Yang dikatakan siyasah politik dalam Islam itu, kata Ibnu Aqil, apa? Adalah segala perbuatan yang dengan perbuatan tindakan tersebut orang banyak ini, rakyat ini lebih dekat kepada kemaslahatan hidup mereka dan jauh daripada kerusakan.
walaupun belum disyariatkan Nabi atau belum diturunkan oleh Al-Quran, belum diturunkan dalam Al-Quran. Perbuatan tersebut yang mencapai kepada kemaslahatan dan jauh daripada mafsadah, maka itu adalah siasah yang sesuai dengan syariat. Kalau begitu Ustaz, siasah yang sesuai dengan syariat adalah yang dekat dengan maslahah. Ya, kan ini maslahah juga. Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, begitu juga kitab Usul Fikih beliau menyebutkan yang disebut dengan maslahah apa? Yang disebut dengan maslahah dalam terma usul fikih ataupun fikih Islam adalah makana fihi maksudus syara'. Maslahat itu adalah apa? Yang di dalamnya ada maksud agama. Itu maslahat. Bagi saya maslahatnya ini, tapi agama enggak memperbolehkan, berarti itu bukan maslahat. Ya, bagi saya nyo lebih untung menau. Bagi saya untungnya begini, tapi agama enggak mengizinkan. Apakah itu maslahat? Yang saya boleh buat sesuka hati? Enggak boleh. Yang sesuai dengan syariat yang diperbolehkan oleh syariah, itu ada maslahatnya di situ. Itu yang wajib untuk dijaga. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi garis merah apabila kita mengatakan biarkan orang ke neraka, ke surga, tidak boleh dibiarkan, apalagi oleh seorang yang paham atau seorang yang berkuasa saat ini atau seorang guru juga begitu. Dia tahu muridnya. Lalu dia biarkan seorang guru misalkan, kiai, tengku, ustadz, siapa saja, atau guru kita di sekolah juga boleh, sudah tahu muridnya ini akan celaka dengan cara hidupnya begini, dibiarkan, tidak boleh. Pemimpin juga begitu, baik pemimpin gubernur kah, presiden kah, DPR kah, yang mereka punya kuasa di pemerintahan, kalau sistem negara bisa menjadikan atau di wilayah kerjanya atau di wilayah kekuasaannya ada sistem yang menjadikan masyarakat melakukan perbuatan maksiat, dia tak boleh membiarkan. Bagaimana nih? Tak pegang je masalah judi. Kita buat aja tempat judi, lalu kemudian tempat solat, nanti biarkan orang memilih mana judi, mana solat. Untuk apa kita pikir-pikir? Yang kita mau kai ke Islam lagi nya. Justru seorang pemimpin, seorang pemerintah atau siapa yang berkuasa menjadikan sistem pemerintahan atau sistem di sebuah tempat itu yang menjadikan rakyatnya jauh daripada muka Allah. Negara kita ini adalah negara yang memakai landasan agama dalam hidup bermasyarakat. Kalau suara ini disuarakan oleh Joe Biden, disuarakan oleh siapa gitu, senator dari Amerika, maklum bagi mereka, macam pulau ada masalah. Kenapa? Sistem politik negara mereka tidak ada urusan dengan agama. Agama itu urusan masing-masing, urusan masing-masing institusi dan lembaga agama, tidak ada urusan dengan negara. Tapi negara kita di Aceh lagi, yang Islam ini, yang syariahnya ini, tidak layak seorang tokoh mengatakan demikian. Justru syariah, semangat Islam itu harus ditebarkan oleh pemerintah, oleh tokoh-tokoh, oleh ulama, dan juga oleh masyarakat secara menyeluruh semuanya. Semangat keislaman ini, kalau tahu ini mungkar, wajib dijauhi. Sebab itulah Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa hebatnya umat Islam ini adalah apa? Kuntum khaira ummatin ta'muruna bil ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini wahai umat Islam, khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Why? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian menyuruh kepada yang benar dan mencegah daripada kemungkaran. Kalau pemerintah membiarkan jalan ke neraka dipilih kedua oleh rakyat, jalan surga dipilih kedua oleh rakyat, adakah pemerintah itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Nah, hana pembiaran. Inilah fungsi pemerintah sebagaimana fungsi al-hukumah sebagaimana kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali adalah
tugas pertama daripada waliul amr itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang nggak bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi masyarakat. Yang saya sendiri nggak sanggup, yang beliau sendiri tidak sanggup, yang 2-3 orang nggak sanggup melakukan itu dan nggak punya kapasitas dia di situ. Pemerintahlah yang campur tangan yang melakukannya. Maka menjaga perekonomian kita yang jauh daripada hal maksiat kepada Allah, tugas pemerintah itu adalah min babil aula. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak layak seorang tokoh di pemerintahan melakukan ataupun berkeyakinan yang demikian. Ini menyangkut masalah akidah. Ini poin pertama, saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk kita pahami. Yang kedua adalah kita tahu tentang masalah perbankan syariah Islam. Ini sedikit menyentuh banyak orang, bukan 1 orang saja, 2 orang, tapi menyentuh banyak persepsi banyak orang. Bahwa adanya lahirnya perbankan syariah ini, perbankan syariah, saudaraku yang dimuliakan Allah, itu bukan di Aceh saja, tetapi adalah seluruh Indonesia sudah diperbolehkan secara undang-undang adanya perbankan syariah. Nah, perbankan syariah ini kita di Indonesia mulai dari tahun 90-an sampai hari ini masih baru umurnya 30 tahun, bahkan baru banyak munculnya bank syariah itu adalah akhir-akhir ini 10 tahun yang lalu. Ini adalah bagian daripada undang-undang negara yang memperbolehkan syariat Islam, adanya ekonomi berlandaskan syariah. Kenapa? Apa pentingnya lembaga keuangan syariah Islam itu atau yang sesuai dengan syariat? Pertama, sebab pentingnya karena negara kita ini adalah negara yang di dalamnya umat Islam yang beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah, menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman hidup lebih daripada 250 juta manusia. Banyak sekali jumlahnya di dalamnya. Semangat ingin mendapatkan ekonomi yang jauh daripada riba, gharar, maisir, maksiat kepada Allah, maksiat kepada Allah. Ini adalah semangat umat Islam. Mereka bermimpi menginginkan adanya sistem keuangan yang jauh daripada riba, jauh daripada maisir, daripada gharar, daripada maksiat di dalamnya, daripada hal yang haram di dalamnya. Siapa saja kita tidak memiliki keinginan, tidak ingin bermimpi atau betul-betul ingin mewujudkan hal ini, berarti Islam kita ada masalah. Adakah? Kalau kita tanya satu persatu ya orang, Bapak ada nggak ingin hidup jauh daripada riba? Hah? Pertanyaan begitu dulu. Ada nggak ingin jauh daripada riba? Ada nggak ingin jauh daripada maisir? Ada nggak ingin jauh daripada maksiat? Ada. Bagus, iman kita benar. Kapan rencana mau jauh? Kalau bisa sekarang. Ada caranya nggak? Kan begitu. Nah, jadi ulama, Majelis Ulama Indonesia akhirnya apa? Dengan semangat ini pada tahun 80-an ke atas membuat fatwa tentang masalah ini. Tentang Indonesia wajib untuk mencari cara memberikan sebuah solusi agar ada sistem keuangan syariah yang dikelola dengan baik, yang jauh daripada unsur-unsur ribawi, unsur gharar, unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Walaupun mulai dari satu bank dulu, satu lembaga keuangan, terus berkembang setelah itu. Itu ijtihad para ulama kita di Indonesia. Lalu kemudian para ulama membuat sebuah dewan, namanya Dewan Syariah Nasional DSN, yang khusus di bawah MUI membidangi tentang masalah perekonomian dan perbankan, lembaga keuangan. Ada lembaga keuangan sekarang lahir, DSN. Maka bank syariah hari ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, itu dioperasikan sesuai dengan
fatwa-fatwa MUI di Indonesia. Ya, fatwa-fatwa MUI di Indonesia. Jadi tugas daripada Dewan Pengawas Syariat adalah yaitu memastikan operasional bank tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa ulama Indonesia, saudara yang dimuliakan Allah. Jadi berlandaskan apa bank itu beroperasi? Berlandaskan kepada fatwa-fatwa yang lahir daripada ijtihad kolektif ulama Indonesia, saudara yang dimuliakan Allah. Nah, ulama di Indonesia hari ini berijtihad secara kolektif. Gimana cara mereka berijtihad? Tidak ada lagi hari ini ijtihad sendirian, nggak ada. Tapi ijtihad bersama-sama. Para ulama ketika membahas, ulama Indonesia ketika membahas sebuah fatwa, itu akan memanggil semua pakar-pakar yang ada. Dan prosesnya berminggu-minggu, kadang sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, 6 bulan, baru selesai sebuah fatwa. Setelah apa? Setelah memanggil semua para pakar ahli semuanya untuk melahirkan sebuah fatwa. Jadi nggak tidur mereka malam hari. Ada yang bekerja khusus tim di bidang itu kadang nggak tidur malam hari demi melahirkan sebuah fatwa itu. Jadi bank syariah itu sekarang dioperasikan dengan fatwa-fatwa MUI tersebut yang dilahirkan secara kolektif, nggak sendiri. Nggak ada ketua MUI Indonesia memfatwakan sendiri, nggak ada. Itu semua kumpulan berhari-hari lamanya, saudara yang dimuliakan Allah. Sehingga muncullah hari ini bank syariah sebagaimana yang telah kita lihat hari ini. Lalu sekarang, Ustaz, adakah Ustaz mendengar orang yang dengan mudah mengatakan bahwa bank syariah dengan bank konvensional hari ini sama saja, tidak ada bedanya. Yang beda cuma pada namanya saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini nggak mungkin lahir daripada orang yang cerdas intelektual dan juga orang yang memahami masalah. Nggak lahir pernyataan seperti ini. Nggak mungkin lahir dari mereka. Jauh sekali perbedaannya. Walaupun hari ini masih di awal-awal bank syariah kita, itu kondisi jauh berbeda dengan bank konvensional. 3 hal kami sampaikan, jangan banyak-banyak, ya, untuk menyatakan di mana letak jauhnya, Ustaz. Bank konvensional, bank syariah kita, ya, ini sampai tuntas kita jelaskan. Bank syariah kita, yang pertama, uang yang ada di bank syariah itu sama sekali tidak boleh untuk dipakai pada sesuatu yang haram adanya. Tidak boleh dipakai pada sesuatu yang haram adanya. Hanya pakai kepada yang hari ini. Jadi uang nasabah yang ada di bank syariah tersebut itu sama sekali tidak boleh dipinjamkan, dipakai oleh orang untuk bisnis rokok kah, alkohol kah, judi kah, dan yang lain-lain, tidak boleh. Sama sekali tidak boleh dipakai untuk itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, bank syariah. Jadi dengan kalau bank konvensional nggak ada urusan, tidak ada halal haram dalam hal ini. Yang penting menghasilkan untung dan laba. Bank Islam, bank syariah sama sekali tidak boleh untuk itu. Hanjir saya ada pakai untuknya. Jadi beda. Sebelum kita buka, banyak orang bilang begini, Ustaz sama aja, kita pinjam uang, kita ambil uang sekian, nanti ketika kita ambil, ketika kita pulangkan lebih banyak. Tunggu dulu, indikatornya bukan masalah le peng ni jauh, din peng ni pulang, le peng ni pulang. Bukan itu indikatornya pertama. Dia tidak boleh dioperasikan, uang ini dipakai kepada yang halal dan kepada yang haram adanya. Dalam titik ini, nah bedanya kecil atau jauh dulu. Dan uang yang ada dalam bank syariah sama sekali tidak boleh dipakai untuk sesuatu yang haram adanya. Siapa yang mau pinjam uang, maaf cakap, siapa yang mau berbisnis apa saja, bisnisnya harus dipastikan apa dia bergerak di bidang apa.
Konvensional tidak demikian, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian sumber bank syariah, uangnya juga harus pasti dari sesuatu yang halal, tidak boleh money laundering, macam-macam lah daripada para bandar-bandar. Bank uangnya tidak jelas sama sekali, tidak boleh. Yang mau memberikan saham ataupun dia ingin menabung dengan jumlah tertentu dan jumlah yang banyak yang perlu dipertanyakan, tentu itu akan harus mengikrar, harus dijelaskan uangnya halal adanya atau bukan. Kalau haram tidak boleh ditabung di bank syariah. Kalau di bank konvensional nggak ada urusan. Kadang ini tidak, saudaraku yang dimuliakan Allah. Harus sumbernya harus halal, kemudian peruntukannya juga harus halal. Itu dulu. Jauh beda enggak? Ya, jauh sekali bedanya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, bank syariah ini secara konsepnya adalah tidak boleh sama sekali mengandung unsur yang sifatnya riba dan merugikan orang lain. Walaupun nasabah itu sendiri, dia sangat manusiawi adanya. Tidak ada yang darar wala dirar. Tidak boleh bank laba, si nasabah rugi. Tidak boleh. Laba sama laba, rugi sama ditanggung. Dia harus sifatnya manusiawi. Nah, itu konsepnya. Orang yang tidak mampu untuk membayar lagi diberikan, wajib bank memberikan kemudahan. Tidak boleh menambah beban. Jika orang nggak sanggup membayar, macet. Kalau bank konvensional tambah liu. Ya, akan dikenang liu denda lebih daripada itu. Bank syariah tidak boleh. Harus diberikan keringanan bagi orang yang nggak mampu untuk membayar. Dicarikan solusi yang baik baginya apa. Bukan ditambahkan bebannya. Contoh kecil gitu. Nah, setelah kita misalkan mendengarkan sedikit perbedaan ini, banyak perbedaan yang lain dengan akad-akad yang berbeda. Lalu ada yang bilang begini, itu Ustadz teori, aslinya nggak begitu. Ketika dipraktekkan nggak begitu. Saya lihat di banknya bukan begitu Ustadz. Justru di banknya begini-begini. Oke. Apakah gara-gara salah praktek bank itu Anda membenci sistem syariah? Menolak sistem syariah? Ini masalah prinsipil, masalah iman, masalah agama. Hanya gara-gara misalkan saat kita berusaha dengan satu bank, lalu bank itu kita lihat tidak benar menjalankan syariah, lalu saya membenci sistem syariah. Duit daripada Aceh, hanya perlu di sistem syariah ini. Wow, Anda salah kaprah, Anda tidak paham. Apakah gara-gara salah satu orang ustadz kiai mengajarkan Islam, lalu Anda membenci, saya keluar daripada Islam gara-gara kiai itu? Enggak lah. Atau contoh lain, gara-gara seorang istri Anda punya 2 orang istri. Contoh, seorang laki-laki punya 2 orang istri. Dia dapatkan ternyata istri saya itu tidak benar. Hana betul. Padahal lo kawin dengan gagal, ya, saya nikahi dengan baik-baik, ternyata pengkhianat, membuat saya rugi hidup saya. Lalu dia membenci, saya tidak suka sistem pernikahan. Kenapa? Istri saya itu yang saya nikahi dengan secara Islami, istri saya pengkhianat rupanya. Nah, timang pikirannya rupanya. Salah menyambung kawin dia minta lah ganggu dia minta ino, ganggu megah tanah Islam dalam masalah pernikahan. Betul begitu cara berpikir. Itu persis juga dengan orang yang hari ini itu sistem BSI kemarin rusak. Kita harus pikir ini bagaimana sistem syariah ini nggak bisa dipercaya lagi. Masukkan kembali bank konvensional kemarin. Itu persis juga seperti orang yang kecewa dengan istri yang dikawini secara halal, maka dia pergi keluar Aceh mencari yang haram. Itu Anda punya istri yang halal. Mana istri halal saya itu pengkhianat, merugikan hidup saya. Lalu carilah wanita lain yang haram di luar gara-gara istrinya berkhianat. Menurut dia sistem pernikahan ini sudah enggak benar lagi. Itu kesalahan berpikir, saudara yang dimuliakan Allah. Adanya kesalahan praktek.
kesulitan yang terjadi dalam hal ini jangan sampai menjadikan kita goyang tentang masalah keyakinan syariah kita. Itu lain lagi jalurnya. Yang kita perbaiki adalah yang rusak itu, istri yang rusak diperbaiki, bukan kita benci sistem pernikahan. Ini juga begitu, sistem perbankan yang rusak ini kita perbaiki, bukan membenci syariah atau merasa nggak percaya lagi dengan sistem syariah. Sistem syariah Islam yang lahir dalam masalah perbankan Islam ini itu adalah lahir daripada para ilmuwan Islam di Indonesia. Maka setiap negara kita lihat sistem keuangan perbankan atau lembaga keuangan syariahnya ada beda. Di mana Indonesia dengan Malaysia saja itu ada beda. Indonesia dengan Pakistan ada beda. Indonesia dengan Arab Saudi ada bedanya. Sedikit-sedikit bedanya, bukan banyak. Ada hal yang beda. Boleh di Indonesia, nggak boleh di Malaysia. Boleh di Malaysia, nggak boleh di Indonesia. Dalam sistem perbankan ada beberapa hal itemnya. Kenapa demikian? Karena itu hasil ijtihad para ilmuwan intelektual kita di negara kita ini masing-masing, saudara yang dimuliakan Allah. Bagaimana mereka menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi itu dalam sebuah pengamalan di lembaga keuangan syariah sesuai dengan konteks kehidupan hari ini. Nah, begitu. Maka ini mohon menjadi perhatian kita. Maka kita tidak mau menerima orang yang hanya gara-gara kesalahan sebuah bank, justru itu ke bank, itu dengan itu akhirnya mereka membenci syariah ataupun kanun syariah di Aceh. Kita justru mengharapkan dari para tokoh, para cendekia, dan begitu juga para pemerintah kita justru memperkuat kekurangan daripada bank syariah hari ini. Aceh satukah bank syariah di Aceh? Bukan satu bank. Ada sampai 7-8 bank syariah di Aceh. Bank Aceh Syariah hari ini ya pertama BSI yang kuat, kedua mungkin Bank Aceh Syariah. Bukankah saatnya Bank Aceh ini dirombak manajemen yang bagus, dibuat sistem yang bagus, bisa menyaingi Bank BSI? Karena apa? Ini karena boleh jadi BSI akan jadi bermasalah, kita akan masuk untung. Bersainglah secara sehat. Bank-bank yang lain juga ada. Ada bank BTPN Syariah, kemudian apa lagi? Danamon Syariah, BCA Syariah juga ada. Kita akhirnya paham, nah ini bank-bank syariah yang ada ini diperkuat. Apa yang salah dengan Bank Aceh nggak mampu untuk menjadi pesaing dengan bank syariah yang lain? Perkuat bank syariah Aceh ini. Yang tanya pikir, bukan tapi ini taruhlah hukum yang kena. Kanun yang kena yang sudah ada kita rusak, bukan bank yang rusak diperbaiki. Tapi sekarang mau dirusak kanun yang sudah dibuat oleh DPR, hasil daripada demokrasi dan hasil daripada semangat syariah di Aceh. Itu kanun syariah LKS itu nggak lahir begitu saja. Itu semangat besar tokoh-tokoh Aceh dalam merealisasikan keistimewaan Aceh di bidang ekonomi, dan itu sangat berani sekali. Nggak ada di dunia ini seberani Aceh. Nyong golong dua ton karencana suruh likut, puikun dia cucok. Ya, kita perbaiki yang kurang kita perbaiki, bukan kanunnya yang kita lempar atau kita rusak, enggak. Yang kurang ini kita perbaiki. Kanun itu hasil daripada hasil daripada pikiran manusia, betul. Bank juga hasil daripada pikiran manusia. Memperbaiki bank lebih mudah daripada membuat sebuah kanun. Kanun itu jadi landasannya. Tapi kalau ini kita rusak, maka ini akan jadi bermasalah. Kemudian yang terakhir adalah masalah perbankan itu bukan cuma masalah bank. Kami maaf nggak dibayar oleh bank bicara masalah ini, bukan. Masalah bank itu adalah masalah pemerintah, bukan masalah bank itu sendiri. Keamanan cyber bank itu adalah tanggung jawab pemerintah. Ketika ada bank yang dengan mudah rusak sistemnya, ada masalah dengan pemerintah.
Itu yang harus dipahami oleh pemerintah kita juga di Aceh ini. Ada masalah dengan pemerintah. Kenapa keamanannya tidak dijaga dengan baik? Ini permasalahan dengan uang nasabah dan yang lainnya. Jadi bukan semata-mata karena bank konvensional juga bisa saja kejadian seperti itu. Apalagi hari ini kawan-kawan di IT paham itu. Siapa saja boleh kena itu. Hari ini kebetulan kena takdir Allah bank BSI, besok boleh kena yang lain. Maka apakah ketika misalkan kena bank konvensional, kita akan sistem konvensional kita rusak juga? Apakah akan diganti? Belum tentu juga kan, banknya yang diperbaiki. Maka di Aceh juga begitu. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kami tidak ingin hanya gara-gara fenomena ini merubah, membatalkan atau merevisi kanun syariah yang belum betul-betul mampu kita terapkan, yang sudah ada ini belum betul-betul mampu kita terapkan, belum kita berusaha habis-habisan menerapkannya, sudah mau dirombak lagi. Ini akan menjadikan ke depan tidak akan lahir lagi kanun syariah di bidang-bidang yang lain. Ini yang berbahaya. Ini yang kita sayangkan, mengerikan. Hai, baik di pegak-pegak kanun syariah. Maka kanun yang kena matang payah tahu, dia tahu guna, payah tahu lah lo kata. Maka baik di pegak-pegak akan menang di pegak legok dia. Padahal Aceh ini kita perlu pada kanun syariah bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang budaya, bidang agama, apalagi bidang pendidikan hana sopegat, bidang tata negara, ini juga tata negara dan pemerintahan, kelola pemerintahan itu ada kanun syariah yang harus dilahirkan. Berani enggak melahirkannya? Yang karena madang payah terombak, belum yang lain. Tapi kita yang semangat bersyariahnya semakin menurun. Ini bahaya efek daripada ini nanti. Nah, kita sekarang perlu mereka-mereka yang mendorong, menjaga supaya semangat syariah ini kuat dan kokoh di Aceh untuk generasi-generasi yang akan datang. Memang belum banyak kanun yang lahir, belum banyak terrealisasi keistimewaan Aceh, tapi semangat kesyariahan di Aceh itu harus betul-betul terjaga. Kemana-mana kami pergi, kami selalu menitipkan pertanyaan kepada orang-orang yang kami jumpai. Apa yang Anda tahu tentang Aceh? Apa yang Anda ingin ketahui tentang Aceh? Kalau pergi ke Aceh maunya apa? Itu saya tanyain. Semua itu saya tanya sama umat Islam itu. Semua orang muslimin dari luar Aceh. Semua mereka mengatakan, kami senang kehidupan syariah di Aceh. Kami ingin tahu seperti apa. Label syariah itu labelnya Aceh yang diketahui oleh orang luar. Maka semangat kesyariahan di Aceh ini harus tetap kita jaga. Yang salah, yang kurang, yang rusak, kita tidak menafikan itu ada. Mari perbaiki bersama tanpa mengganggu semangat syariah kita, tanpa mengganggu iman kita bahkan. Iman kita yang akhirnya kita udah merasa bahwa syariat Islam atau nafas Islam, aturan Islami itu tidak cocok bagi kehidupan. Itu na'udzubillah kalau sampai kita berpikir ke tahap yang seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, inilah mungkin yang ingin kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi sedikit perenungan bagi kita. Kita butuh kepada para penguat syariat Islam, penguat daripada kanun-kanun dan aturan-aturan syariat Islam di Aceh ini, terkhusus di bidang-bidang yang lain juga. Bidang ekonomi sudah ada contohnya, kemudian bidang pendidikan, mana pakar-pakar pendidikan, ahli-ahli pendidikan, urisi-urisi kamu yang masih memahami budaya Aceh yang sangat bagus itu, mari tuangkan di dalam kanun-kanun, aturan-aturan pemerintah Aceh kita hari ini. Tuangkan itu. Bagi mereka yang duduk di DPR, perjuangkan itu nanti menjadi kanun yang bisa kita terapkan dalam kehidupan yang legal kita di Aceh, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kepada para politikus dan juga kepada partai-partai yang telah mendaftarkan caleg-caleg mereka, kami himbau, kami harapkan, dan mewakili masyarakat Aceh juga kami himbau apa? Bahwa nepebut kader-kadernya lirindro nanti. Baik cuma mendaftarkan mantang tua nepebut bak gure-gure di Aceh. Sehingga watai je gejala pegang apa macam-macam dikrek-krek tapi. Tolong nepebut. Sudah didaftarkan? Udah. Berapa caleg sudah didaftarkan? Jangan lupa untuk
ajak mengaji bersama dengan guru-guru kita, tengku-tengku yang paham tentang keacehan dan paham akan syariat Islam. Ya, ajak ustaz-ustaz tengku-tengku untuk ajarkan kami tentang halal haram, ajarkan caleg-caleg kami tentang masalah unsur riba dan yang lain-lain dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan bernegara juga. Ini kita harapkan mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan calon-calon legislatif yang lebih baik daripada yang sudah ada. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.